Jejak ritual tradisi Maulid Adat Sesaid Kecamatan Kayangan Lombok Utara, sejarah dan maknanya. Desa Sesaid Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Salah satu tradisi yang sangat sakral dan menarik perhatian masyarakat, baik lokal maupun wisatawan, adalah ritual Maulid Adat Sesaid. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat Sasak di Sesaid. Kali ini, kita akan menelusuri jejak ritual serta sejarah panjangnya yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat di Lombok Utara. Menggambarkan kehidupan kita di akhirat besok. Bahwa di sini, tempat ini, mari kita semua adalah untuk nyawa kita, untuk akhirat. Jarak putih-putih, bersih untuk akhirat. Nah, lainlah pertemajang berugak. Nah, di situ harus dihiasi. Karena bagaimanapun kehidupan kita dari awalnya bersih, kereng putih dulu. Tetapi setelah kita sampai di dunia, maka kita dikotori dengan mainan-mainan dunia itu. Maka kalau kita terlena dengan mainan itu, kalau rugi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai gambaran yang ibadah. Suci bersih ini khusus untuk ukhrawi. Dari kata ini bulan Maulid ini sebenarnya, namun terbaca memang maknanya sangat dalam masalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang-kadang yang mempidatokan, yang menceramahkan, yang menguraikan masalah Maulid hanya sebatas Nabi Muhammad dilahirkan hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah sebatas itu. Oleh ke mahasiswa yang berada diri, taman tak SMP Sanawiyah yang berada diri, taman tak Aliyah atau SMA yang berada diri, taman tak perguruan tinggi nono yang berada diri. Lalu kapan kita mau memahami tentang Maulid Nabi Muhammad SAW? Berikut adalah tahapan prosesi ritual Maulid Adat Sesaid. Ngiringan. Pada tahap ini, masyarakat berkumpul dan berarak menuju Masjid Adat Sesaid dengan membawa sesajen berupa hasil bumi, buah-buahan, dan makanan tradisional. Ngiringan melambangkan rasa syukur kepada Allah atas karunia dan keberkahan yang telah diberikan. Setiap kepala keluarga biasanya berpartisipasi dengan membawa hasil bumi sebagai simbol kelimpahan dan kerja keras selama setahun terakhir. Pembacaan berzanzi. Setelah prosesi ngiringan, dilakukan pembacaan kitab berzanzi, yaitu syair-syair yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Pembacaan berzanzi diiringi dengan alunan musik tradisional gendang belik yang semakin menambah kekhidmatan acara. Bekelan atau pembagian berkat. Selesai pembacaan berzanzi, dilanjutkan dengan acara bekelan, yakni pembagian makanan dan sesajen yang sebelumnya dibawa oleh masyarakat. Pembagian ini dilakukan secara merata kepada seluruh peserta upacara sebagai simbol persatuan dan kebersamaan. Persembahan seni tradisional. Selain kegiatan keagamaan, Maulid Adat Sesaid juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni tradisional, seperti tarian gendang belik dan perisian. Tarian ini menjadi simbol keberanian, kegembiraan, dan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan. Perisian, yang merupakan tarian taruh menggunakan rotan dan perisai, dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang dan para leluhur desa. Makna dan nilai filosofis. Ritual Maulid Adat Sesaid mengandung banyak makna filosofis di dalamnya, baik dari segi agama maupun adat. Dari perspektif keagamaan, perayaan ini adalah wujud kecintaan masyarakat terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengingat akan akhlak serta ajaran beliau yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dari sisi adat,
Prosesi ini menjadi sarana mempererat ikatan kekeluargaan antar warga, serta melestarikan warisan budaya yang sudah turun-temurun dijaga. Simbolisasi dari setiap tahap prosesi, seperti ngiringan yang melambangkan syukur atas hasil bumi dan rezeki, hingga bekelan yang menggambarkan prinsip gotong royong, menunjukkan betapa masyarakat Sasak di Sesaid menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Makanan yang dibagi dalam acara bekelan bukan hanya sekedar pemberian fisik, melainkan simbol berbagi berkah dan kebahagiaan. Peran tokoh adat dan masyarakat. Dalam Maulid Adat Sesaid, peran pemangku adat sangat sentral. Mereka tidak hanya sebagai pemimpin prosesi ritual, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan norma adat yang telah diwariskan. Maulid Adat Sesaid adalah salah satu perayaan tradisional yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sesaid, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara selama berabad-abad. Tradisi ini merupakan gabungan antara ajaran Islam yang diperkenalkan di Lombok pada abad ke-16 dengan adat Sasak, sebuah kelompok etnis mayoritas di Lombok. Perayaan ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga kultural, menjadikan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momen penting dalam mempererat hubungan sosial masyarakat. Pada awal penyebaran Islam di Lombok, para ulama dan penyebar agama Islam menghadapi tantangan dalam memperkenalkan ajaran baru kepada masyarakat yang masih kuat dengan tradisi leluhur. Para ulama yang bijaksana pada waktu itu mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan identitas kultural mereka. Salah satu tradisi yang lahir dari akulturasi ini adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan cara-cara yang selaras dengan adat Sasak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penghulu adat Wet Adat Sesaid ingin sedikit menyampaikan atau menjelaskan tentang beberapa ritual Maulid Adat Wet Adat Sesaid. Secara umum, ritual Maulid Adat Wet Adat Sesaid itu dimulai sejak minggu pertama bulan Rabiul Awal. Tetapi yang sering atau yang mengundang banyak perhatian masyarakat banyak itu adalah prosesi atau ritual Maulid Adat dari H-2-nya. Mulai dari proses merembun dan sampai nanti di hari H-nya terakhir nanti pada maghrib tekang dulang nasi aji. Baik, adapun yang namanya merembun itu dilaksanakan pada H-1 ya, H-1 puncak acaranya. Yang dimaksud dengan merembun itu adalah mengumpulkan. Jadi karena Maulid Adat ini adalah miliknya masyarakat adat, maka segala keperluan dan kebutuhan dalam rangka suksesnya perayaan atau penyelenggaraan Maulid Adat itu menjadi tanggung jawab dari masyarakat adat itu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan merembun. Merembun artinya seluruh masyarakat adat, Wet Adat Society itu mengumpulkan hasil bumi apa yang mereka miliki, seperti misalnya yang punya beras datang membawa beras, mengumpulkan beras, yang punya kelapa membawa kelapa, yang punya ayam bawa ayam, yang punya kambing bawa kambing, ya. Jadi semua yang menjadi kebutuhan kemudian daripada perayaan Maulid Adat itu sendiri semuanya difasilitasi atau dilengkapi oleh masyarakat adat itu sendiri. Sedangkan sebagai kami selaku Toloka 4 adalah hanya sekedar sebagai mengatur saja. Dalam sejarahnya, Maulid Adat Sesaid dimulai sebagai wujud penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, juga mengandung nilai-nilai adat Sasak seperti gotong royong, persatuan, dan kesetiaan kepada leluhur. Desa Sesaid dikenal sebagai salah satu desa adat yang masih kuat, mempertahankan tradisi leluhurnya, termasuk dalam hal keagamaan. Oleh karena itu, Maulid Adat menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Desa Sesaid
yang terus dilestarikan hingga saat ini. Lalu kemudian yang kedua, setelah acara merembun ada istilahnya memajang ya atau memaus. Masjid Loka atau masjid kuno yang ada di society ini, memaus atau memajang ini adalah menghias masjid itu, yang di dalam masjid itu dihiasi atau ya dihiasi dengan kain putih ya. Di atasnya itu, di bawah platformnya itu dilapisi dengan kain putih. Apa kemudian makna dari ngelat ini atau menggelar kain putih di dalam masjid itu? Jadi maknanya bahwa siapapun yang masuk di dalam masjid itu harus selalu dengan hati yang bersih ya, bersih jiwa, bersih badannya ya, pemikirannya juga harus bersih, suci. Jadi yang diingat di dalam masjid itu adalah kesucian, yang dibicarakan adalah hal-hal yang suci, yang dibersih ya. Itu makna daripada memajang ya. Selama bertahun-tahun Maulid adat ini terus berkembang, dan meskipun zaman telah berubah, ritual dan tradisi ini tetap bertahan. Bahkan, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat adat, Maulid Adat Society menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Lombok Utara. Wisatawan yang tertarik dengan kebudayaan lokal dapat menyaksikan secara langsung bagaimana tradisi ini dilaksanakan, lengkap dengan prosesi adat dan pembacaan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Malamnya itu dilanjutkan dengan acara prisian atau bahasa adatnya semetian kalau bahasa adat society itu. Nah, prisian ini mengandung makna sebuah filosofi orang tua kami ingin menceritakan kemudian kepada kami, memberikan pelajaran bahwa apapun masalah, sebesar apapun masalah, tidak ada dendam yang tersimpan di dalam hati. Makanya dilambangkan atau digambarkan dengan prisian. Yang prisian ini seperti yang kita saksikan bersama adalah saling pukul ya. Nah, tapi setelah itu kemudian tidak boleh ada rasa dendam tersimpan di dalam hati. Setelah ajar prisian, saling salam-salaman dan terlupakan segalanya. Nah, ini pesan moral kemudian yang ingin disampaikan, yang ingin diajarkan oleh leluhur kami kepada kami. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini adat istiadat, segala ritual adat yang ada di Wet Adat Society itu masih terjaga dan berjalan dengan sesuai apa yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh leluhur kami di society.
Secara keseluruhan, sejarah Maulid Adat Sesaid mencerminkan kekuatan budaya lokal dan kemampuan masyarakat Lombok untuk menggabungkan unsur-unsur agama dan adat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi ini menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini, memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang tetap terjaga dan hidup di tengah-tengah masyarakat modern. Baik, itu di H-1-nya sampai dengan acara perisian malamnya. Nah, paginya kemudian setelah acara perisian malamnya itu, paginya kemudian ada istilah bisok menik atau bisok beras. Nah, acara bisok beras ini kemudian dilaksanakan pada pagi hari setelah pelaksanaan perisian di pagi harinya. Orang tua kami ingin mengajarkan kepada kami anak cucunya ini tentang arti atau makna sebuah hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa untuk mencuci beras yang akan dimasak ini harus dicuci dengan air yang mengalir atau yang dialirkan. Nah, maka konon di zaman dulu satu-satunya mata air yang mengalir itu di Lokok Kremeang, yang kalau diukur jaraknya dari sini sekitar 1 kilo lebih kurang ya, dari pusat kampus sampai kepada Lokok Kremeang, tempat nyuci beras niki. Nah, karena satu-satunya air yang mengalir, mata air yang mengalir itu cuma ada di Lokok Kremeang, makanya orang tua kami mencuci berasnya ke sana. Jadi untuk apa kemudian cuci beras ini? Adalah untuk keperluan masyarakat adat dalam rangka memeriahkan proses Maulid Adat itu sendiri. Pemangku adat di Desa Sesaid memiliki otoritas untuk memastikan setiap prosesi adat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melenceng dari ajaran nenek moyang. Selain itu, ketertiban masyarakat juga menjadi hal penting dalam keberlangsungan tradisi ini. Setiap individu, dari anak-anak hingga orang tua, terlibat aktif dalam berbagai tahap prosesi. Hal ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sebagai media edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga tradisi dan memupuk rasa cinta terhadap kebudayaan sendiri. Peran pemerintah dan upaya pelestarian. Dengan semakin berkembangnya modernisasi, tantangan pelestarian tradisi Maulid Adat Sesaid semakin besar. Namun, dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan setempat terus diberikan untuk menjaga tradisi ini tetap lestari. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rutin memfasilitasi pelaksanaan acara ini sebagai bagian dari upaya promosi budaya kepada wisatawan. Selain itu, Desa Sesaid sendiri telah dikembangkan sebagai salah satu desa wisata adat di NTB. Wisatawan yang berkunjung dapat menyaksikan langsung bagaimana tradisi Maulid Adat ini dilakukan, sekaligus belajar mengenai sejarah dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sasak. Kehadiran wisatawan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui sektor pariwisata budaya.
Ritual Maulid Adat Sesaid merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai filosofis dan spiritual. Melalui serangkaian prosesi adat yang syarat makna, masyarakat desa Sesaid tidak hanya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, namun juga merayakan kebersamaan dan melestarikan tradisi nenek moyang yang telah turun-temurun diwariskan.
malamnya setelah acara besok beras, pulang dari besok beras, maka Pak Loka yang memimpin iring-iringan besok beras ini melaporkan lagi kepada kami Toloka 4 yang di dalam kampung bahwasanya acara atau prosesi besok beras telah dilaksanakan. Nah, baru kemudian kami dari Toloka 4 kemudian memberikan kegiatan yang lain lagi, rentetan dari kegiatan yang sebelumnya. Baru memberikan amanah kepada Toloka untuk mengerjakan. Setelah acara besok beras, acara selanjutnya yaitu pemotongan hewan korban, bukan ya, hewan yang untuk keperluan. Dan ini yang kemudian bagi kami khusus di Wet Adat Society ini, menyembelih atau memotong hewan ini harus di depan pintu gerbang masjid. Apa makna yang ingin disampaikan oleh leluhur kami? Bahwa yang namanya darah ini haram, ya. Darah itu haram. Jangankan untuk dimakan, dilihat saja tidak boleh. Makanya tadi kita sudah saksikan penyembelihan hewan itu di depan pintu gerbang masjid, dibuatkan lubang, darahnya ke sana, kemudian setelah pemotongan ditimbun, diinjak-injak oleh seluruh jamaah yang naik ke masjid. Pesan yang ingin disampaikan melalui ritual ini oleh leluhur kami, bahwa seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yang namanya darah itu haram. Jangankan untuk dimakan, dilihat saja tidak boleh. Nah, makanya ini pesan moral yang ingin disampaikan oleh ritual adat yang diturunkan oleh leluhur kami kepada kami generasi anak cucunya. Kemudian setelah acara penyembelihan atau pemotongan hewan yang di depan pintu gerbang, kemudian hewan yang sudah dipotong ini kemudian diserahkan kepada mangku jangan, ya. Artinya kalau istilah kerennya kita sekarang kepada kokinya yang tukang masak sayur. Jadi ini tidak sembarang orangnya. Jadi harus dia punya keturunan masak sayur ada, masak daging ada, masak nasi ada, keturunannya itu. Jadi setelah acara pemotongan hewan oleh penghulu adat, maka kemudian hewan yang sudah dipotong ini diserahkan kepada ranjangan atau mangku jangan, atau yang tukang masak daging tadi. Setelah acara masak ini, masak daging atau masak nasi tadi yang sudah besok beras tadi, beras yang sudah dicuci tadi, dan daging yang hewan yang sudah dipotong tadi diserahkan kepada masing-masing mangku, ya, yang baru Toloka 4 ini kemudian kembali ke dalam kampung untuk kemudian menunggu, melihat, memperhatikan apa kira-kira rentetan kegiatan selanjutnya sampai dengan matangnya tadi hewan yang sudah dipotong, nasi yang sudah dimasak. Nah, pada puncak acaranya nanti begitu semuanya siap saji, maka ada tugas Toloka 4 kemudian membuat dulang, namanya dulang nasi aji, ya. Dulang nasi aji ini bahan-bahannya, menunya itu serba tidak pakai garam. Daging yang dimasak itu untuk persiapan beberapa saja porsi itu tidak pakai garam, tidak memakai bumbu-bumbuan, ya. Begitu juga nasi, kalau nasi keruan sudah ada pakai bumbu, ini hasilnya tidak pakai sambal-sambelan, cuma daging yang direbus lah, tidak pakai garam, tidak pakai penyedap rasa, semua tidak boleh. Nah, apa makna yang ingin disampaikan atau yang ingin ditularkan oleh orang tua kami dalam ritual adat ini kemudian, bahwa agar kami anak cucu atau kita manusia ini teringat bahwa kita lahir ke atas dunia ini tidak dengan aksesoris atau kemewahan, ya, tidak dengan aksesoris atau perlengkapan kemewahan. Semua manusia terlahir dengan fitrahnya, tidak membawa pahala, tidak membawa dosa. Nah, pesan yang ini disampaikan, kita menjadi orang yang berdosa atau menjadi orang yang mulia, kita di dunia ini Nah, ini pesan yang kemudian dari
menu yang disuguhkan yaitu dulang nasi aji itu serba tidak pakai bumbu aslinya yang nah ini yang anunya. Dan itu penyuguhan dulang nasi aji ini dinaikkan ke masjid itu setelah sholat maghrib. Kalau istilah bahasa adatnya, wah gugur kembang waru. Nah, saat gugur bunga-bunga waru ini itu adalah saatnya waktu maghrib. Maka sebelum naikkan dulang nasi aji, Toloka 4 dengan seluruh tokoh adat, seluruh mangku, jajaran mangku, ada mangku bumi, mangku mleko, mangku jangan, mangku lokok pau, mangku gedeng, mangku lokok kremyang, seluruh jajaran mangku, kemudian jintaka, penghulu, pemusungan, dan pemusungan, jajaran pemusungan adalah semua kadus-kadus yang dipimpin nanti oleh penghulu desa naik ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, baru kemudian dulang nasi aji ini dinaikkan ke masjid loka itu tadi. Itu. Perayaan Maulid Adat Sesaid tidak hanya berupa pengajian dan doa bersama, tetapi juga disertai dengan serangkaian prosesi adat yang syarat simbolisme dan makna. Upacara biasanya berlangsung di masjid adat atau masjid kuno Sesaid yang memiliki arsitektur tradisional Sasak dan menjadi pusat kegiatan keagamaan desa. Disinilah para tokoh adat dan pemangku agama berkumpul untuk memimpin jalannya upacara. Upaya pelestarian tradisi ini menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh masyarakat adat, pemerintah, maupun generasi muda, agar tetap bertahan di tengah arus modernisasi. Bagi para wisatawan, Maulid Adat Sesaid menawarkan pengalaman yang unik dan mendalam untuk memahami bagaimana agama dan adat dapat bersinergi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak. Tradisi ini adalah bukti nyata bahwa di tengah perkembangan zaman, nilai-nilai luhur kebudayaan lokal masih bisa terus hidup dan menjadi identitas yang kuat bagi sebuah komunitas. Keselarasan antara agama dan adat. Maulid Adat Sesaid menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai agama Islam dan tradisi adat Sasak. Perayaan ini mencerminkan bagaimana masyarakat Sasak di Desa Sesaid mampu memadukan nilai-nilai Islam dalam adat leluhur mereka tanpa kehilangan esensi dari kedua unsur tersebut. Ritual ini menjadi bukti bahwa adat lokal dan agama dapat berjalan berdampingan, saling memperkuat dan melestarikan. Pelestarian warisan budaya. Maulid Adat Sesaid memiliki nilai filosofis yang kuat dalam hal pelestarian warisan budaya. Dengan mempertahankan tradisi ini, masyarakat Sesaid menjaga warisan leluhur yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Upacara ini menjadi sarana penting untuk mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, sehingga mereka dapat menghargai dan melanjutkan tradisi tersebut di masa mendatang. Rasa syukur atas karunia Tuhan. Prosesi ngiringan yang dilakukan dengan membawa hasil bumi dan makanan ke masjid adat menggambarkan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rezeki dan karunia. Setiap keluarga membawa hasil panen mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta, sekaligus sebagai simbol ketergantungan manusia kepada alam dan Tuhan. Ritual ini mengajarkan pentingnya mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
simbol keberkahan dan kesejahteraan. Pembagian bekelan atau sesajen dan makanan yang dibagikan di akhir prosesi melambangkan konsep keberkahan dan kesejahteraan yang diharapkan menyebar ke seluruh masyarakat. Dalam tradisi ini, berbagi makanan mencerminkan prinsip bahwa kebahagiaan dan rezeki harus dinikmati bersama. Dengan berbagi, masyarakat berharap mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang melimpah untuk tahun-tahun mendatang. Penghormatan kepada leluhur. Ritual Maulid adat Sesaid juga mengandung makna penghormatan kepada leluhur. Upacara ini diyakini sebagai wujud pemeliharaan hubungan spiritual antara masyarakat Sesaid dengan leluhur mereka. Melalui prosesi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, masyarakat mengakui peran penting leluhur dalam membangun tatanan sosial dan budaya yang mereka warisi hingga saat ini. Kita akan nikah. Ini di sana Bu. Makna dan nilai filosofis Maulid Adat Sesaid. Maulid Adat Sesaid memiliki makna dan nilai filosofis yang mendalam bagi masyarakat Desa Sesaid, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Tradisi ini tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan sosial, spiritual, dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Berikut beberapa makna dan nilai filosofis yang terkandung dalam Maulid Adat Sesaid. Ungkapan syukur dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Makna utama dari Maulid Adat Sesaid adalah sebagai ungkapan syukur dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Desa Sesaid memperingati kelahiran Nabi dengan penuh penghormatan sebagai cara untuk mengenang teladan hidup dan ajaran beliau yang mulia. Prosesi pembacaan berzanzi, syair pujian kepada Nabi, melambangkan rasa hormat dan pengakuan atas peran Nabi dalam membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Kebersamaan dan gotong royong.
Salah satu nilai filosofis penting dalam Maulid Adat Sesaid adalah semangat kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat Desa Sesaid bersatu dalam mempersiapkan acara, mulai dari mempersiapkan sesajen, makanan, hingga berpartisipasi dalam berbagai prosesi adat. Ngiringan, prosesi membawa sesajen ke masjid adat, adalah simbol dari kebersamaan masyarakat dalam berbagi rezeki dan keberkahan. Tradisi ini menekankan pentingnya kolektivitas dan kepedulian antar sesama. Pendidikan moral dan spiritual. Bagi generasi muda, Maulid Adat Sesaid berfungsi sebagai pendidikan moral dan spiritual. Mereka diajarkan untuk menghargai adat istiadat, memupuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, serta memahami pentingnya kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini menjadi sarana penting untuk membentuk karakter generasi penerus yang memiliki nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat. Secara keseluruhan, Maulid Adat Sesaid merupakan tradisi yang kaya akan makna dan nilai filosofis. Tradisi ini tidak hanya sebagai perayaan agama, tetapi juga sebagai simbol dan harmoni sosial, keberkahan, pelestarian budaya, serta penghormatan kepada leluhur. Masyarakat Sesaid melalui Maulid Adat mengajarkan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan kepada nilai-nilai spiritual dan budaya. Tradisi ini menjadi penghubung yang kuat antara masa lalu dan masa kini, menjamin bahwa warisan budaya mereka tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.